Wittgenstein kedua. Itu ada di dalam buku Philosophical Investigations. Philosophical Investigations, buku yang berikutnya. Nah, dia menyadari sesuatu di situ. Dan ini penting dan menurut saya lebih realistis. Jadi, ternyata bahasa itu tidak hanya digunakan untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan saja. Yaitu dalam arti kalau dalam bayangan dia tadi untuk menggambarkan fakta, tidak hanya itu gitu. Ada banyak cara menggunakan bahasa. Ada banyak tujuan. Maka ada banyak makna. Ada banyak tujuan, ada banyak makna, dan makna-makna ini tidak bisa dipahami semata-mata melalui logika yang ketat. Yang tak selalu bisa dipahami melalui logika. Melalui logika yang ketat gitu ya, seperti yang dia bayangkan pada awalnya. Jadi bahasa itu hanyalah alat kalau untuk Wittgenstein yang baru ini. Bahasa itu alat, tools. Tools. Bahasa itu bukan picture, tapi tools. Itu lain lagi. Dan seperti halnya tools, kita juga ada macam-macam alat kan. Coba sebut alat dalam toolbox kamu, toolkit. Kamu ada alat apa saja? Come on. Ya, obeng, terus apa lagi, sebut aja semua. Kunci Inggris, palu, dan tang, dan segala macam gitu kan. Iya, tentu. Tools itu ada banyak. Tools. Banyak dengan fungsi yang berbeda-beda. Tools dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi misalnya dia menyebutkan misalnya kata Nero. Satu kata fungsinya bisa macam-macam. Nanti kamu cari kata yang lain, ya. Misalnya kata Nero. Kalau dalam bahasa Italia sebetulnya artinya hitam. Nero. Itu bisa berarti kaisar kan? Kaisar Nero, gitu. Bisa berarti kaisar, bisa berarti hitam, warna. Bisa berarti nama anjing. Ada anjing yang namanya Nero. Bisa apa lagi? Software. Terus apa lagi? Kalau itu disamakan dengan nigger, hitam, nigger, itu menjadi hinaan loh. Hinaan kalau nigger, shut up you nigger, apa itu, apa namanya? Itu kayak hinaan, rasisme, hinaan. Ya, bisa macam-macam Nero. Coba cari kata lain lagi yang fungsinya bisa banyak.
apa ya? Apa? Sikat. Sikat. Ya, oke. Sikat bisa macam-macam, artinya bisa apa aja. Sikat dalam arti benda sikat bisa. Sikat dalam arti hajar gitu. Siapa lagi? Sikat dalam arti makan. Bisa juga kan? Kalau harus makanan sikat aja gitu kan. Makan. Terus apa? Apa lagi? Apa itu? Ya, kita bisa mencari banyak contoh di situ. Maka dari sudut kegunaan, dari sudut fungsi, lantas Wittgenstein melihat ada banyak sebetulnya jenis bahasa sesuai dengan banyaknya bentuk kehidupan. Banyak jenis bahasa yang dia sebut apa? Language, permainan bahasa, games, ya. Games dalam arti permainan bahasa, tapi juga dengan aturan-aturan yang spesifik. Ya. Seperti kalau main volley, kamu justru harus pakai tangan. Tapi kalau main bola, justru nggak boleh pakai tangan. Gitu kan. Jadi macam-macam ininya. Main basket, lain lagi dan seterusnya. Ada macam-macam aturan di dalam penggunaan bahasa itu. Seperti tadi kita lihat di situ dari pemaknaan juga ya. Ada banyak jenis bahasa, language games istilahnya, yang berjajaran dengan banyaknya life forms. Bentuk-bentuk kehidupannya ada banyak. Jadi ada bahasa perintah, bahasa pelukisan, misalnya ya. Bahasa perintah, kayak tadi hajar dia misalnya gitu ya, sikat dia itu bahasa perintah, ambilkan ini itu bahasa perintah. Bahasa pelukisan itu lain. Biasanya dalam apa bahasa pelukisan? Apa? Puisi, sastra lah pokoknya. Puisi, tulisan-tulisan jurnalistik, tapi terutama kalau pelukisan itu kuatnya di cerpen dan novel ya, sastra. Cerpen dan novel. Ada bahasa laporan, itu lain lagi. Kalau kamu bikin laporan dengan bahasa puisi gitu ya kan nggak nyambung sama sekali gitu. Apalagi laporan riset laboratorium gitu, dipuitiskan orang nggak ngerti lah. Ada bahasa sandiwara, bahasa sandiwara lain karena ada unsur ini dramatiknya. Bahasa sendagurau, joke-joke. Bahasa sendagurau di situ. Apa? Bahasa cinta. Loh, bahasa basi itu jenis tertentu juga karena betul-betul omong kosong ya itu. Bahasa bertanya itu lain lagi. Bahasa pertanyaan. Bahasa terima kasih lain lagi. Terima kasih, ada banyak cara kita mengucapkan terima kasih. Bahasa mengutuk. Bahasa mengutuk dan seterusnya. Jadi dari situ kita akan lihat bahwa ada banyak sih. Kalau dia menyebutnya bentuk kehidupan, kalau saya lebih cenderung hubungan-hubungan gitu ya, yang berbeda dalam realitas.
Kalau dia bentuk-bentuk kehidupan gitu. Menurut saya itu hubungan dalam hidup gitu kan ya. Ada banyak kepentingan di situ. Jadi makna itu di dalam penggunaannya dari sudut ini, maka makna itu hanya tampil dalam guna. Jadi makna itu bukan potret fakta. Makna itu kegunaannya, gitu ya. Bukan sejauh memotret state of affairs, fakta, tapi pada meaning. Maka orang suka bilang meaning is use. The usage sebetulnya gitu ya. The usage. Nah, dalam kerangka ini tugas filsafat jadi berubah. Bukan lagi tentang apa yang bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan, tapi menyelidiki saja aturan-aturan permainan bahasa yang berbeda-beda. Dan menangkap pola logikanya di situ yang berbeda-beda. Selidiki dan tangkap pola logika yang khas pada tiap language games. Pada tiap language game. Ya, di sini tampak dia lebih realistis, lebih mendarat dan ini. Kalau saja dia pikir begini, kalau saja kita bisa menangkap pola logika setiap language games itu, sebetulnya banyak persoalan filsafat juga bisa dijelaskan dari situ lewat bahasa yang sederhana sehari-hari gitu loh. Dan nggak menjadi tumpang tindih. Ya, saya kira itu yang utamanya pada Wittgenstein. Di kemudian hari, Wittgenstein ini sangat berpengaruh justru dalam bagian yang keduanya itu, language games-nya itu. Dan nanti ada orang yang menggunakan itu, misalnya salah satunya adalah di era postmodern ini, Jean-François Lyotard. Yang memperluasnya ke ranah yang lebih luas lagi, Jean-François Lyotard, ya. Tokoh yang menggunakan pertama kali dalam dunia filsafat kata istilah postmodern. Namun dia bukan hanya ada banyak jenis bahasa, ada banyak jenis logika beneran gitu ya, ada banyak jenis logika. Sesuai dengan banyaknya ragam kebudayaan. Jadi ada logika sains itu hanya satu hal. Logika sains itu hanya satu hal. Ada logika seni, lain lagi, gitu kan ya. Ada logika nanti apa namanya jenis pengetahuan yang lain, logika jejamuan tradisional kayak gitu ya, logika akupunktur kayak gitu, logika feng shui itu kan lain lagi. Memang ada banyak cara bernalar, bukan cuma bahasa, cara bernalar itu beda-beda. Gitu, language games. Ya, macam-macam sih maknanya kalau pada Lyotard language games itu menjadi lebih luas ya. Kultur yang beragam-ragam, cara berpikir yang beragam-ragam dan seterusnya. Ideologi kalau mau, ideologi yang beragam-ragam itu semua disebut language games. Atau apa life forms yang memang beda-beda, jauh lebih luas daripada yang dibayangkan oleh Wittgenstein. Gitu. Jadi terutama sih language games ini, dan meaning is use. Jadi yang pertama tadi meaning itu picture, gitu. Picture dari fakta, gambar fakta itu meaning yang Wittgenstein periode 1 berubah akhirnya ke Wittgenstein periode 2. Meaning adalah use, bagaimana itu di dalam penggunaannya. Ya. Saya sering banget dengan kata jargon, sebenarnya itu menekankan soal life form apa
ada tokoh sendiri yang menekankan bahwa kalau jargon itu porsinya tuh begini gitu. Nggak ngerti gitu. Apakah hanya sebatas subjek yang menekankan bahwa saya punya kalimat ini yang menekankan bahwa kekasannya saya itu gitu. Enggak. Untuk bahasa yang bisa dikenal oleh banyak orang. Enggak sih, jargon mah bahasa teknis. Jargon itu bahasa teknis di bidang tertentu. Ya, itu seperti dalam language games itu setiap bidang tuh akhirnya melahirkan jargon-jargon sendiri. Tahu kan jargon? Jargon itu ini istilah teknis yang bisa aja menjadi populer, dan setiap bidang memang melahirkan jargonnya sendiri. Apa misalnya? Apa ya? Kata kultur dalam antropologi kan berarti kebudayaan ya. Kalau dalam biologi lain loh. Apa coba kultur dalam biologi? Ya, budidaya, bagaimana bahkan ini pengembang biakan. Jadi ada bakteri segala macam itu bisa ada orang bicara mengenai kultur, ada pengembang biakan gitu. Yang sama sekali aneh gitu kan. Nah, itu jargon yang dengan makna yang berbeda. Jargon dalam politik bisa berbeda dengan jargon dalam agama atau apa kayak gitu-gitu. Jargon istilah-istilah teknis yang spesifik. Bukan individual sih. Bidang. Apa lagi? Jadi yang salah satu yang mengawali linguistic turn ya di dalam filsafat kontemporer adalah linguistic analysis ini. Linguistic turn. Belokan ke arah bahasa, bahwa banyak hal sebetulnya yang harus kita perkarakan bukan subjeknya, bukan objeknya, tapi di tengahnya itu loh. Yang merantai subjek ke objek itu yang biasa dilupakan. Lensanya itu ya, karena di antara subjek dan objek itu selalu ada lensa tertentu. Kita tidak langsung membahasakan objek, tapi selalu kita menggunakan lensa bahasa. Nah, maka linguistic analysis ini berbelok ke arah analisis atas bahasa. Dan sejak itu memang berbondong-bondong ada gerakan mengotak-atik bahasa. Ada yang tahu jalur mana saja yang berkiprah di wilayah bahasa? Ini satu, linguistic analysis. Yang lain? Strukturalisme. Strukturalisme juga berangkat dari struktur bahasa. Struktur bahasa. Mana lagi? Post-strukturalis dengan sendirinya. Tapi ada lagi? Come on. Jalur apa? Enggak. Filsafat yang mengotak-atik tafsir terus-menerus tuh? Hermeneutik, jalur hermeneutik. Hermeneutik ini juga terus mengincar bahasa. Dan bahkan efek bahasa memang dari strukturalisme ya, itu akhirnya sampai juga ke bagaimana psikoanalisis. Misalnya itu, psikoanalisis itu juga ditelaah dari sisi bahasa itu lewat poststrukturalis Jacques Lacan. Gitu. Baik, saya kira segitu dulu untuk linguistic analysis, dan boleh jadi yang berikutnya nanti strukturalisme ya, atau mungkin Habermas dulu, Skora Frankfurt dulu ya.